melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang sebelumnya kita membahas, sebenarnya yang kita bahas ini adalah murojaah, mengulang-ulang kembali apa yang sering kita dengar oleh para khatib, para ustaz, para dai yang di atas mimbar dari tahun ke tahun, dari Jumat ke Jumat, dan di mimbar-mimbar halaqah majelis. Dan insya Allah kita bagi yang telah mengetahui agar lebih mempertajam, dan bagi yang belum mengetahui akan menambah wawasan tentang keislaman kita. Dan kita akan membahas kekhususan bab fikih. Pada malam sebelumnya kita membahas keutamaan bulan Ramadan, dan lanjutan kita kali ini adalah keutamaan ibadah puasa. Saudaraku kaum muslimin rahimahumullah, Allah mewajibkan ibadah puasa pada bulan Ramadan pagi bagi kaum muslimin yang tidak memiliki uzur, yang mungkin telah mengikuti kita semua dengan dalil dari Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku, sesungguhnya ibadah puasa memiliki banyak keutamaan. Pada puasa kita kali ini adalah keutamaan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Hanya Allah yang tahu kadar besarnya pahala ibadah puasa. Jika amal lain mendapatkan pahala 10 hingga 700 kali lipat, puasa bisa lebih dari itu. Dan semua amal anak Adam dilipat gandakan kebaikannya 10 hingga 700 kali. Allah berfirman, kecuali berpuasa, karena amal puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makan karena aku. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Semua ibadah bisa menjadi kafarah, penebus kesalahan terhadap orang lain kecuali puasa. Qala Allahu azza wa jalla, kullu al-amali kafaratun illa shaum was-saumi li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, seluruh amalan adalah kafarah kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku akan yang membalasnya. Hadis riwayat Ahmad sahih sesuai dengan syarat Muslim. Jika seseorang menzalimi orang lain, kebaikannya akan dilimpahkan kepada orang yang dia zalimi tersebut, kecuali puasa. Puasa tidak akan dilimpahkan kepada orang lain. Puasa yang diterima oleh Allah hanya akan terhitung kepada pahala bagi pelakunya dan tidak akan dipindahkan kepada orang lain. Demikian pendapat Sufyan bin Uyainah, adalah seorang guru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Puasa adalah perisai, yaitu perisai dari perbuatan kotor, tindakan yang sia-sia dan kebodohan, perisai dari berteriak yang tidak perlu, serta perisai dari api neraka. Asyamu junnatun fala yarfud wala yajhad. Puasa adalah perisai, maka janganlah orang yang berpuasa berkata kotor dan bertindak bodoh. Innamasyamu junnatun yastajinu bihal abadu minan nar. Puasa adalah tameng atau perisai yang dengannya seorang hamba memperisai dirinya dari neraka. Dalam hadis lain Nabi menjelaskan bahwa tidak ada ibadah yang menandingi ibadah puasa. Dari Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, perintahkan kepada saya suatu amalan untuk saya kerjakan. Rasul bersabda, berpuasalah, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Saya berkata lagi, wahai Rasulullah, perintahkan kepada saya suatu amalan untuk saya kerjakan. Rasul bersabda, berpuasalah, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan.
Ketika yang pertama, orang yang berpuasa berbahagia karena berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia melihat wajah Allah secara langsung di akhirat kelak. Orang yang berpuasa akan masuk surga dengan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Terkhusus orang-orang yang masuknya tidak akan kehausan selama-lamanya. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan dipanggil melalui pintu tersebut. Barang siapa memasukkannya, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan ibadah puasa akan memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Puasa dan amalan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku, akulah yang mencegahnya dari makan dan syahwat pada waktu siang, maka terimalah syafaatku untuknya. Amalan membaca Al-Quran berkata, akulah yang mencegahnya dari tidur pada waktu malam, maka terimalah syafaatku untuknya. Syafaat keduanya pun diterima. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan lalu berpuasa 3 hari setiap bulan Hijriah, akan menghilangkan perasaan dengki, dendam, dan marah dalam dadanya. Yang dimaksudkan adalah berpuasa 3 hari setiap bulan Hijriah adalah puasa Ayyamul Bid yang dilaksanakan 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Dan itu bisa dilakukan di awal bulan, di tengah bulan, ataupun di akhir bulan menurut jumhur para ulama. Puasa pada bulan kesabaran yaitu Ramadan dan 3 hari setiap bulan Hijrah akan menghilangkan permusuhan dan perasaan marah, dengki, dan dendam dari dalam dada. Hadis riwayat Ahmad. Ibadah puasa bisa menghilangkan fitnah seorang pada harta, diri, keluarga, dan tetangganya. Fitnah seorang pada keluarga, harta, diri, dan anak dan tetangganya akan dihapuskan dengan puasa. Salat, sedekah, amal ma'ruf, menyuruh berbuat kebaikan, dan nahi mungkar, melarang berbuat kemungkaran. Ibadah puasa juga dapat menghapuskan dosa-dosa. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, diampuni baginya dosa yang telah lalu. Ketika seorang hendak berpuasa, disunahkan sahur baginya. Hidangan sahur, meski hanya berupa seteguk air, adalah hidangan keberkahan, dan para malaikatnya juga berselawat untuk orang-orang yang sahur. Hidangan sahur adalah hidangan keberkahan, maka janganlah kalian meninggalkannya meski hanya seteguk air, sebab Allah dan para malaikatnya berselawat untuk orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya dikatakan kuat oleh Al-Munziri dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita menjalankan ibadah puasanya dengan ikhlas sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Untuk lanjutannya